Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang kami hormati guru kita semuanya, Kiai Haji Hafiz Abdurrahman dan Bu Nyai, dan juga yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah di Ma'had Sharaful Haramain. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dipertemukan dalam kesempatan yang sangat istimewa ini. Dan di kesempatan ini, yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ma'had Sharaful Haramain, juga kepada Kiai Haji Hafiz Abdurrahman beserta dengan para ustadz ustazah di Ma'had ini, yang selama 4 tahun ini sudah memberikan banyak ilmu tidak hanya kepada santri tapi juga membina keluarga kita. Maka yang kita rasakan ketika anak kita ada di Ma'had ini adalah tidak hanya sekedar anak kita ini dibina, tidak hanya sekedar anak kita ini dikasih ilmu, tapi keberadaan anak kita di Ma'had itu sungguh sangat berpengaruh kepada keluarga, sungguh sangat berpengaruh kepada perubahan keluarga kami. Maka sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ma'had Sharaful Haramain, dan semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda jauh lebih baik, dan balasan terbaik itu tentunya di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa di waktu yang baik ini, di momen Idul Fitri ini, kami sampaikan juga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Dan kami selaku wali santri mohon maaf bila selama interaksi dengan Ma'had selama 4 tahun ini kami banyak kesalahan, kami banyak khilaf. Semoga Allah ampuni di hari yang baik ini. Terakhir, pesan juga buat para santri dan juga kita semua. Saya ingin menutup dengan satu pengalaman yang dulu pernah saya alami, lupa di tahun berapa, agak cukup lama. Waktu itu saya diminta untuk menjadi imam dan khatib sholat Idul Fitri di Bengkulu Utara. H-1 ketika kita mau menyampaikan khutbah Idul Fitri, saya agak kebingungan harus ngomong dengan cara seperti apa, karena saya tidak tahu kebiasaan orang-orang di sana pada waktu itu. Akhirnya kemudian saya mencoba untuk datang di tempat kerja mereka, di tempat yang biasa masyarakat sana itu beraktivitas ya, sehari-hari dihabiskan waktu di sana. Ternyata mereka bekerja sehari-hari ada di perkebunan, ada kebun sawit, ada kebun karet. Waktu itu saya masuk di sebuah kebun karet dan saya pengen banyak belajar apa yang mereka alami setiap harinya. Akhirnya kemudian di depan saya mengalami sebuah kejadian, peristiwa yang dari situ saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Saya mengamati bagaimana mereka mengambil getah karet dari pohon karet. Caranya adalah dengan pisau tajam digores di pohon karet tadi, tarik, sampai kemudian pohon tadi itu mengeluarkan getahnya. Dan kemudian saya bayangin, seandainya pohon ini adalah manusia, mungkin dia udah teriak-teriak kesakitan, sakit. Kenapa? Karena digores dengan pisau yang sangat tajam, ditarik dengan sangat kuat sampai kemudian mengucur getah karet di situ. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh pohon karet tadi? Ketika dia disakiti oleh orang-orang di sana, ketika dia disakiti, justru dia membalas dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah getah karet yang mereka berikan kepada warga di sana. Dan itu diulangi di hari berikutnya. Disayat pohon karet itu, disakiti mereka menjerit kesakitan yang hanya memang tidak didengar oleh warga di sana, dan ternyata mereka membalas warga di sana dengan kebaikan. Apa itu? Diberikan getah karet, disakiti dibalas dengan kebaikan, disakiti dibalas dengan kebaikan. Saya waktu itu kemudian teringat dengan
sosok ya yang langsung terbayang dalam benak saya bahwa selama ini ada getah karet yang sangat dekat dengan kita, pohon karet yang sangat dekat dengan kita. Mereka itu kadang kita sakiti tapi kemudian membalas dengan kebaikan. Dan pohon karet yang waktu itu saya bayangkan siapa? Orang tua saya, wajah bapak saya, wajah ibu saya langsung muncul di benak saya. Saya nangis di depan pohon karet tadi. Saya teringat dengan mereka betapa selama ini ada pohon karet juga di dekat saya. Mereka adalah orang tua saya yang barangkali ketika kita muncul di dunia ini pertama kali itu sudah pasti membuat sakit ibu kita, menggores luka di ibu kita. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu kita? Kita dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kasih sayang. Seiring dengan tumbuhnya kita sering menyakiti orang tua kita, kemudian kita dibalas dengan kebaikan. Itulah pohon karet yang paling dekat dengan kita. Dan bisa jadi di Mahat ini, anak-anakku sekalian, pohon karet itulah ustadz ustadzah yang tiap hari ya, kadang-kadang sering kita sakiti dengan kata-kata kita, dengan kelakuan kita, tapi mereka begitu sabar membalas dengan kebaikan. Maka Masya Allah, dengan apa kemudian kita bisa membalas kebaikan mereka? Kalau orang tua kita, sungguh kita nggak akan pernah bisa membalas jasa mereka yang begitu baik kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan diri kita menjadi hamba-hambanya Allah yang soleh, sehingga kemudian dari kesolehan kita ini mengalir pahala yang tanpa batas kepada orang tua kita. Ketika mereka meninggal dunia, dari kesolehan kita, dari doa-doa kita terus mengalir. Semoga kita bisa menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Imam Syafi'i, ya, anak-anak sekalian, yang mungkin ketika dulu orang tuanya itu berjuang, ketika ibundanya ya, berjalan kaki menggendong Imam Syafi'i dari Gaza ke Masjidil Haram, berjalan kaki menggendong anaknya ya, berjuang dengan sangat luar biasa. Itu Imam Syafi'i nggak pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya. Apa cara beliau untuk membalasnya? Dengan cara menjadikan diri beliau seorang ulama besar, yang dari sana kemudian pahalanya akan terus mengalir. Dan semoga anak-anakku sekalian terus semangat untuk belajar di Mahat ini. Godaan itu banyak, setan, bisikan setan itu banyak, tapi insya Allah anak-anakku sekalian bisa akan melalui itu dengan penuh semangat. Dan insya Allah kita akan bisa memberikan hadiah terbaik kepada orang tua kita, kepada ustadz-ustadzah kita, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa apa? Prestasi kita menjadi seorang ulama yang kredibel di masa yang akan datang. Mungkin yang saya sampaikan ya, banyak salah, maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.